Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang cara menyesuaikan komunikasi dengan karakter orang lain. Ya. Jadi ini pertanyaan yang masuk yang mana penanya itu bingung gitu. Jadi dia kayak merasa overthinking kalau lagi komunikasi sama orang itu, baca karakternya seperti apa sih? Apa sih yang harus aku lakukan? Aku sadar bahwa orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Terus gimana cara aku bisa menyesuaikan atau memilih gitu ya gaya komunikasi yang tepat ketika ngobrol sama dia gitu. Dan sebenarnya ini adalah salah satu step yang sudah cukup bagus gitu, dimana kamu menyadari bahwa kamu harus menyesuaikan diri ketika komunikasi. Karena seperti di webinar kemarin, saya share bahwa pada prinsipnya itu orang yang jaga komunikasi itu prinsipnya seperti bunglon, di mana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ketika kita ketemu orang tipe A, ya kita cara ngomongnya A. Ketika kita ngomong B, cara ngomongnya B gitu ya. Mungkin banyak gitu tips-tips ataupun karakter-karakter orang itu seperti apa. Tapi kalau dari saya pribadi, saya biasanya melihat orang itu kayak dari framework namanya DISC. DISC itu D-nya dominan, I-nya influence, S-nya itu steady atau stabil, C-nya itu compliance gitu. Kayak misalnya dominan, biasanya orang dominan tuh dia nggak suka ngobrol ataupun ngomong terlalu banyak gitu, tipe-tipe orang dominan. Jadi ketika ketemu sama dia itu, ya saya langsung to the point gitu. Kayak ngobrol sama leader saya, atasan saya, itu mostly orangnya dominan. Jadi ketika ngomong dia gak suka bertele-tele. Oke, apa aja yang mau dibahas, poinnya apa, udah gitu. Berbeda kalau kamu ketemu sama tipe yang I, itu influence. Dia itu justru suka ngobrol gitu. Misalnya ketemu sama orang lain, ataupun misalnya leader, ada yang tipe I, itu seringkali dia kalau ngobrol itu tidak suka to the point. Tapi sebelum ke poin yang mau dibahas, biasanya ngobrol dulu, ngalor ngidul dulu gitu. Mungkin kamu pernah gitu ketemu sama orang yang mau meeting sesuatu, ngobrolnya tuh mungkin 70% di awal, pembahasan itu cuma 30% di akhir. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, kita menyesuaikan dengan karakter tersebut. Lalu S yang steady, yang stabil gitu ya. Dia cenderungannya mau sesuatu yang tenang, damai kayak gitu. Terus kalau tipe C itu tipe compliance, di mana dia memerlukan data ataupun dia mengikuti aturan kayak gitu. Jadi pada intinya kalau ngobrol sama tipe C itu, kita harus sudah nyiapin data, nyiapin aturannya seperti apa gitu, sehingga dia akan lebih masuk gitu. Ketika mau bahas suatu topik gitu, mau ngambil sebuah keputusan, misalnya strategi marketing apa yang mau dilakukan, ya harus ada data gitu. Terus misalnya apa yang mau kita lakukan kepada karyawan kita misalnya, ya harus ada data gitu. Presentasi meyakinkan suatu hal, mau menjual sesuatu kepada dia, ya harus ada data sehingga dia semakin yakin. Nah, itu salah satu contoh framework DISC. Tapi pada umumnya ada satu teknik sederhana yang bisa kamu lakukan yang saya share di webinar kemarin. Itu adalah teknik matching and mirroring gitu, dimana kamu bisa menyesuaikan aja bagaimana cara ataupun gaya bicara dia gitu. Kalau misalnya dia ngomongnya
agak cepet, ya kamu juga agak cepet. Ngomongnya dia pelan, ya kamu agak pelan gitu. Jadi kamu di awal ketika ngobrol mungkin ya biasa aja, tapi kamu sambil observe dan kamu sambil menyesuaikan gaya bahasanya. Dan jadi ada observasi gitu ya, bagaimana dia merespon. Dan ketika kamu ngobrol kan kamu juga bisa melihat responnya. Apakah ketika ditanya-tanya gitu, dia cenderung merasa nyaman atau tidak. Ketika misalnya dia tidak merasa nyaman ketika kamu tanya-tanya, ya udah stop gitu. Cari pertanyaan lain misalnya, ataupun ya udah langsung to the point, intinya aja seperti apa gitu. Jadi perlu kepekaan juga dalam diri untuk memilih apa ya, respon ataupun cara komunikasi kita. Dan yang paling utama juga, kita itu tidak bisa langsung cocok atau sesuai 100% dari awal. Oh, dari jauh ketemu sama orang, kita udah ngelihat dia tipenya seperti apa, langsung sesuai, gitu sangat-sangat impossible sih. Jadi perlu ada komunikasi, perlu ada diskusi dulu awal sehingga kamu bisa observasi, baru bisa menyesuaikan diri. Jadi ibaratnya tim bola gitu atau tim basket gitu, di babak pertama atau quarter pertama ya udah main aja dulu gitu, sambil kita observasi, oh strategi dia seperti ini, strategi dia seperti itu, jadi kita harus menyesuaikan seperti apa. Nah itu bisa kamu lakukan ya. Jadi lihat karakternya seperti apa, lihat responnya seperti apa, dan kamu bisa menyesuaikan ya. Dan kalau kamu mau belajar lebih lanjut, ini juga saya bahas ya tentang komunikasi ini di ebook Quarter Life Crisis Playbook ya. Kalau kamu mau baca ebooknya, silakan coba kamu klik link yang ada di deskripsi ya. Ada berbagai macam strategi dan tips untuk menghadapi satu yang namanya krisis paruh baya atau biasa disebut quarter life crisis di usia 20-an gitu ya. Oke, thank you semuanya udah dengerin episode ini. Never stop learning because life never stop teaching.